السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى والأمانة ونهانا عن المعصيات والخيانة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وصحبه ومن تبع رسالته العزيزة، أما بعد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى في آية أخرى في سورة الروم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sidang solat subuh sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah sama-sama di awal pagi yang mulia ini senantiasa kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta, Allah yang telah menghidupkan kita dalam Islam, Allah yang telah memberikan kita iman, Allah yang telah memberikan kita kekuatan, sehingga dengan iman, dengan akal, dengan pikiran dan kekuatan yang Allah titipkan kepada kita, mampu untuk melawan semua hawa nafsu, menjauhi semua kegiatan yang jahat dan kemungkarat, bahkan kemaksiatan yang ada dalam permukaan bumi ini. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dipilih oleh Allah. Kodratnya kita menjadi sebagai umatnya Nabi Muhammad. Semoga kelak kita pun akan terpilih salah satu di antara hambanya Allah yang menduduki surga nomor wahid bersama baginda Rasul di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah memberikan kontribusi terbaik mereka untuk agama Islam sampai akhir hayat mereka. Yang kita hormati Imam Besar Masjid Hagutungo Al-Muttaqin, yang kita hormati panitia pembangunan, pengurus masjid, jamaah sidang solat subuh Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Dalam waktu yang diijabah doa oleh Allah dalam kitab Fathul Mu'in jilid pertama, kala dibacakan tentang fardu solat, waktu-waktu solat, waktu solat berjamaah, maka waktu yang paling mustajabah, waktu yang paling mulia untuk menunaikan ibadah solat subuh, yaitu waktu subuh kita solat berjamaah. Di sana pun akan diijabah doa oleh Allah. Maka karena itu ya Allah, pada subuh ini kami meminta kepadamu, kami yang berada di bawah atap Masjid Al-Muttaqin ini, jadikan kami sebagai orang yang Engkau prioritaskan surga ya Allah. Kumpulkan kami di yaumil qiyamah bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Hamba Allah urang syi'lun, permulaan tahun 2021
kita dicengangkan dengan musibah dan bencana yang datang secara silih berganti, menerpa tempat kita di Kota Luxmawe, menerpa tempat kita di Aceh, menerpa tempat kita di Indonesia. Dalam kalkulasi puluhan bahkan ratusan lebih musibah yang datang secara silih berganti di permulaan tahun 2021 ini, hamba Allah. Terjadinya longsor di luar Aceh, meletus gunung di bahagian Jawa, terjadi banjir bandang di Sulawesi, terjadi banjir bandang di Aceh, longsor dan banjir di Aceh Tengah, di Bener Meriah. Beberapa waktu yang lalu, hamba Allah, suatu tempat dekat dengan kita, yaitu di Aceh Utara, Luksukun Matangkuli, ditenggelamkan oleh banjir bandang yang memakan korban. Nominalnya ada yang mengatakan 7. Salah satu di antara mereka adalah orang yang kembali ke hadirat Allah karena musibah yang ditimpakan oleh Allah adalah penghafal Quran alias hafizul Quran. Musibah datang secara silih berganti. Di Luxmawe pun tercatat bencana yang pernah tertimpa kepada kita pada awal tahun 2021, yaitu angin puting beliung yang tercatat di bukunya orang-orang Badan Bencana Nasional, bahkan bencana Aceh. Artinya apa? Pergantian tahun bukan kesenangan yang kita dapat, pergantian tahun bukan kemewahan yang kita dapat, namun musibah yang datang secara silih berganti, fenomena alam yang tidak pernah lekang dari kehidupan kita, bahkan sampai hari ini hamba Allah itu masih kita rasakan. Urang Syi'lun, pertanyaannya, apakah pandemi corona itu sudah usai? Hampir setahun, bahkan sudah mendekati setahun COVID-19 itu dihadirkan oleh Allah sebagai musibah terlama, musibah terbesar yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kehidupan kita. Di Luxmawe, di Aceh, di Indonesia, bahkan secara universal di dunia sekalipun tidak kunjung usai musibah yang dihadirkan oleh Allah. Urang Syi'lun, kalau berbicara terhadap musibah, iya, itu memang cobaan dan ujian dari Allah. Allah berpesan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'." Akan kami coba manusia itu dengan ujian, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, dengan kematian, dengan kurangnya buah-buahan. Akan kami coba, kata Allah dalam firman-Nya. Allah melanjutkan ayatnya, wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang mempunyai rasa sabar dalam tubuhnya. Di ayat yang lain surah Ar-Rum, Allah pun menegaskan, dhaharal fasadu fil barri wal bahr, telah tampak, telah zahir, telah nampak kerusakan di bumi, di daratan, di lautan, bima kasabat aidin nas, dengan usaha, dengan kelakuan, dengan tingkah, dengan sikap yang dilakukan aidin nas, oleh tangan-tangan manusia. Allah melanjutkan, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Itu semua diberikan oleh Allah. Awal tahun 2021 diberikan banjir bandang, ditimpakan musibah, diberikan longsor, diberikan gunung meletus oleh Allah. Cobaan yang dihadirkan oleh Allah, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Apa maknanya? Allah menghendaki hal tersebut ditimpakan kepada hal tersebut kepada kita untuk memperingati kita hamba Allah, la'allahum yarji'un, semoga mereka akan kembali dari kemaksiatan, dari tingkah brutalnya, dari kejahatannya, dari kebiadabannya. Mereka akan taubat, yatubuna, mereka akan taubat meninggalkan kemaksiatan sehingga mengerjakan amalan soleh. Allah mencoba kita karena mungkin saja
kejahatan yang terjadi sudah luar biasa. Tadi siang, kemarin siang, kami baca berita di media penyeludupan sabu-sabu dari Malaysia ke Aceh mampu dicegah oleh Polres Kota Luk Semawe. Nominal sabunya berjumlah 353 kilogram. Sangat banyak. Kalau dibagikan ke seluruh pelosok Kota Luk Semawe, maka seluruh pemuda-pemudi kita akan hilang kendali dari kehidupan mereka. Mampu diberantas oleh orang-orang yang ada di ASN, aparatur pemerintahan keamanan negara. Artinya apa? Makin musibah diberikan oleh Allah, upaya untuk memperkayakan diri dengan hal-hal yang berbau maksiat kepada Allah makin gencar dilakukan oleh orang-orang yang ada di Kota Luk Semawe. Itu kemaksiatan yang dilakukan oleh segelintir orang. Allah menimpakan musibah, tidak hanya mereka yang merasakannya. Allah gejuk musibah urang siklon banjir bandang di Aceh Utara, Luk Semawe, Matangkuli. Berapa hari mereka harus mengungsi. Semua tempatnya dibanjiri. Roh iya rumah na yang meninggal. Setelah reda beberapa minggu, kembali hujan dan banjir kembali. Di beberapa Jumat yang lalu, kami isi sebuah acara di RRI. Di sebelah perut satu sedang dibacakan berita terjadi longsor dan banjir bandang di Bener Meriah. Musibah itu terus terjadi sampai hari ini. Curah hujan makin meningkat di tempat kita, hamba Allah. Artinya apa? Coba kita introspeksi. Apakah kemaksiatan yang kita lakukan selama ini? Apakah kejahatan yang kita lakukan selama ini? Apakah kebiadaban yang kita lakukan selama ini sehingga Allah menegur kita, sehingga Allah memberi pelajaran kepada kita, ihtibaran, menguji kita, memberikan peringatan kepada kita untuk kita taubat, yatubuna la'allahum yarji'un. Semoga mereka, orang-orang yang melakukan maksiat akan kembali kepada Allah. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa makna zaharal fasadu fil barri ay qifari biqahtil matari wa qillatin nabati. Apa maknanya? Allah memberikan kerusakan di bumi, artinya diberikan kering kerontang, tandus, gersang, tidak diberikan curah hujan. Yang selanjutnya wa qillatin nabat, dengan kurangnya curah hujan akan kurangnya persediaan tumbuh-tumbuhan yang ada di tempat kita. Itu sebuah musibah yang dihadirkan oleh Allah. Lanjutannya wal bahri ay biladil lati alaiha alal anhari biqillatil ma'iha. Artinya apa? Ada sungai, ada lautan, ada irigasi, tapi tidak bisa kita pakai semaksimal mungkin. Tidak ada air dan tidak ada irigasi yang maksimal. Artinya apa? Dikurangkan air yang kita miliki, sehingga akan membuat kita kewalahan untuk menyikapi kehidupan dalam dunia ini, hamba Allah. Allah melanjutkan bima kasabat aidin nas minal ma'asi. Artinya apa? Khusus dalam tafsir Jalalain yang kami baca tadi malam, dalam tafsir Ibnu Katsir yang kami baca tadi malam. Artinya apa? Bima kasabat aidin nas, bukan kerusakan yang dilakukan dengan tangan manusia. Artinya melakukan hutan, membakar hutan, menggundulkan hutan. Akan tetapi aspek yang paling utama yang Allah terapkan dalam ayat ini adalah, yang Allah maksudkan dalam ayat ini adalah ditafsirkan oleh para mufassirin minal ma'asi, dengan sebab maksiat yang kita kerjakan. Allah menimpakan musibah dengan sebab maksiat yang kita kerjakan. Luk Semawe pernah kami baca dalam sebuah surat kabar, tidak ada tempat prostitusi yang legalitas, akan tetapi meraih rating tertinggi dari seluruh tempat di Aceh sebagai pelaku pornografi tertinggi.
pelaku prostitusi tertinggi, maksiat merajalela di Aceh, di Luxmawe tempat kita hamba Allah. Maka wajar di awal 2021 Allah menghadirkan musibah yang berenten dan beruntun tanpa mengenal ruang dan waktu. Hana tateme pelih nafa manya urang Aceh keun. Golombe musibah ji katruk musibahnya. Ada musibah yang sangat luar biasa membuat hati kita terpukul. Apa itu? Dengan meninggalnya para alim ulama. 2 hari yang lalu, seorang ulama yang lantang, yang kalimat Bataknya luar biasa, Ustadz Mahir At-Twailibi, menghembuskan nafas terakhirnya dalam penjara. Beberapa waktu yang lalu sebelumnya, sebuah masjid Baklawi di Aceh Timur yang dibangun luar biasa, yang ornamennya, yang arsiteknya, yang bentuk bangunannya hanya 5 di dunia. Salah satunya ada di Aceh Timur, didirikan oleh Habib Muhammad. Beliau setelah meresmikan masjidnya diambil nyawanya oleh Allah, kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Guru tercinta dari Habib Rizik Syihab, Habib Ali As-Saghaf, Habib Ali Abdurrahman As-Saghaf, beberapa waktu yang lalu meninggal dunia menghembuskan nafas terakhir. Belum kering air mata kita hamba Allah. Seorang ulama karismatik Aceh, Abu Paluk Gading, Abu Mustafa Paluk Gading, yang perjuangan beliau dalam mengentaskan keawaman di tempat kita, di Luxmawe, di Aceh Utara. Kalau ada aliran sesat, beliau memfatwakan. 2 tahun beliau menempati bangku MPU, ketua MPU. 2 periode beliau menempati bangku ketua MPU, menghembuskan nafas terakhirnya beberapa bulan yang lalu hamba Allah. Itu merupakan musibah yang sangat besar. Dengan dicabutnya orang-orang pakar ilmu, sehingga ilmunya hilang, ilmunya fana, ilmunya sirna, tinggal kita yang awam dalam dunia ini hamba Allah. Itu merupakan petanda kiamat akan datang dan musibah terbesar terhadap kehidupan kita. Maka sudah sampai masanya hamba Allah, mari kita minimalisir angka kemaksiatan. Kita bangun dari masjid ke masjid. Kalau ada di tempat kita, menyatawa rumah di sekeliling kita ada orang yang melakukan kemaksiatan, gencar melakukan bermandi dengan noda dosa, tiap hari melakukan kejahatan, maka sampaikan kepadanya bahwa kalau musibah dihadirkan oleh Allah, bukan hanya dia saja yang merasakan, tetapi semuanya kita akan ikut merasakan musibah yang dihadirkan oleh Allah. Karena Allah berpesan pula dalam ayat yang lain, wattaqu fitnah, takut olehmu terhadap fitnah yang dihadirkan oleh Allah. Kenapa? La tusibannal ladzina zalamu minkum khassa. Musibah, malapetaka yang dihadirkan oleh Allah, bencana, tidak hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang zalim itu saja, pada orang-orang yang melakukan maksiat. Kita yang tahajud, kita yang rukuk di Masjid Al-Muttaqin ini, kita yang membasahkan lidah dengan zikir, tidak mencegah masyarakat yang ada di Hagu Tengok, yang ada di Kemasjidan Al-Muttaqin ini, mereka melakukan maksiat dengan semena-mena. Tidak kita larang, tidak kita cegah hamba Allah. Maka tunggu, kata Allah, la tusibannal ladzina zalamu minkum khassa. Allah memberikan musibah dan bencananya bukan hanya kepada pelaku maksiat itu saja. Tanya yang ruku pun ikut merasakannya. Yang meninggal dalam banjir di Aceh Utara, orang yang hafal Quran, kalimatnya senantiasa murajaah kalimat-kalimat firman Allah. Kalamullah dilantunkan di lidahnya, membasahkan lidahnya dengan kalam-kalam Allah, namun menghembuskan nafas terakhir dalam bencana yang diberikan oleh Allah. Maka seperti itu Allah memberikan cobaan kepada umatnya. Menyauronyo handatem cegah orang Syiklun. Di Luxmawe kita tidak saling mengingatkan orang-orang yang melakukan maksiat. Maka tunggu, kata Allah, musibah akan datang, kita pun akan ikut merasakannya. Bahasa Aceh orang Syiklun, saboh kebe di kemubang, ban saboh we akan ikut merasakan kekotorannya. Saboh kebe kuto, man saboh we, man saboh kandang kalau bahasa Indonesia, akan ikut kotor tubuhnya.
Artinya apa? Satu orang yang melakukan maksiat, seperti kemarin berita yang kita dengar, diseludupkan sabu-sabu, ingin dibawakan ke Aceh. Mereka yang bermain, musibah dihadirkan oleh Allah bukan hanya untuk mereka, kita pun akan ikut ditimpa olehnya. Maka lakukan hadis yang disampaikan oleh Nabi, "Man ra'a minkum munkarat fayughayyir biyadihi wa illam yastati' fabilisani wa illam yastati' fabiqalbihi fahuwa adhaful iman." Apabila engkau melihat kemungkarat, cegahlah dengan tanganmu. Siapa orang-orang yang mampu mencegah kemaksiatan, kemungkarat dengan tangannya? Pemimpin dari kalangan bawah, Pak Gesi, Tengku Imum, kecamatan, bupati, wali kota, dan seterusnya sampai presiden. Itu yang punya wewenang untuk merubah kemungkarat dengan tangannya. Dilayangkan surat kebijakannya yang menguntungkan agama Islam. Fabilisani, dengan lidah. Siapa mereka? Para alim ulama yang berbicara terhadap hak, mencegah kebatilan, menyampaikan yang benar, menegak yang mungkar. Mereka menyampaikan risalah Allah dengan lisannya. Kita tidak mampu mencegah dengan tangan, tidak mampu mencegah dengan lisan, mencegah dengan hati. Bencilah dengan hati yang kita miliki. Namun Rasul melanjutkan, wa huwa adhaful iman. Kondisi benci terhadap maksiat dengan hati yang kita miliki adalah iman yang paling lemah, kata Rasul. Semoga ada upaya yang pertama dari kita. Yang pertama, cegah dengan tangan. Apabila anak kita melakukan maksiat, cegah dengan tangan yang kita miliki, karena dia berada di bawah koridor kita, hamba Allah. Bila tidak mampu dengan tangan, ada orang-orang yang di sekeliling kita melakukan maksiat, sampaikan dengan lidah, sampaikan dengan lisan yang kita miliki, berikan pemahaman kepadanya, sehingga angka kemaksiatan akan minim di Luxmawe. Insya Allah kalau itu kita terapkan, hamba Allah, yakin, hakul yakin, akan terwujud negara, tempat, kota yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, aman, damai, sentosa, sebagaimana masa Iskandar muda dulunya. Mudah-mudahan kita akan diselamatkan oleh Allah, akan dijauhkan dari malapetaka, dari musibah yang dihadirkan secara berenten dan beruntun di awal tahun 2021 ini. Semoga Luxmawe akan terjauhi dari musibah tersebut. Kenapa? Karena tokohnya, karena masyarakatnya gemar melakukan ibadah dan senantiasa menjalankan perintah Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Tadahkan tangan, kita berdoa kepada Allah. Jawabkan amin supaya Allah mengijabah doa kita pada subuh yang berbahagia ini, hamba Allah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واكشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان وأخرجنا من الدنيا بالإيمان. سلم قلبنا على دينك دين الإسلام. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشفاء والمحن
ما ظهر من بلادنا هذا خاصة ومن بلدان مسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله